Elon Reeve Musk lahir tanggal 28 Juni tahun 1971, adalah pengusaha, penemu, dan tokoh bisnis dari Amerika Serikat. Ia merupakan pendiri, CTO, dan CEO SpaceX, CEO dan arsitek produksi Tesla, Inc., pendiri The Boring Company, dan juga pendiri Neuralink dan OpenAI. Dengan pendapatan yang diperkirakan sekitar $240 miliar sampai April tahun 2022, Elon Musk adalah orang terkaya di dunia menurut baik Bloomberg Billionaires Index dan Forbes. Setelah mengikuti kuliah perdagangan di Queen's School of Business selama 2 tahun, Elon Musk mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari The Wharton School of the University of Pennsylvania dan sarjana fisika. Elon Musk melanjutkan studi Ph.D. Fisika ke Universitas Stanford pada tahun 1995 namun hanya mengikuti kelas selama 2 hari untuk melanjutkan karirnya dengan mendirikan IP. Elon Musk juga ikut berperan dalam berdirinya PayPal. Elon Musk memiliki 3 kewarganegaraan yaitu Afrika Selatan, Kanada, dan Amerika Serikat. Elon Musk adalah pendiri beberapa perusahaan teknologi populer, termasuk SpaceX yang bergerak di teknologi antariksa, Tesla Inc., yang bergerak di bidang otomotif, OpenAI, SolarCity, Neuralink, serta beberapa perusahaan lainnya. Elon Musk menyatakan bahwa dengan perusahaan-perusahaan ini didirikannya dengan tujuan mengubah dunia dan kehidupan manusia termasuk mengurangi pemanasan global melalui peningkatan produksi dan konsumsi energi terbarukan. Ia juga berharap dapat mengurangi risiko punahnya umat manusia dengan meningkatkan teknologi untuk hidup di planet lain, khususnya di Mars. Elon Musk menyatakan bahwa dengan perusahaan-perusahaan ini didirikannya dengan tujuan mengubah dunia dan kehidupan manusia termasuk mengurangi pemanasan global melalui peningkatan produksi dan konsumsi energi terbarukan. Ia juga berharap dapat mengurangi risiko punahnya umat manusia dengan meningkatkan teknologi untuk hidup di planet lain, khususnya di Mars. Lahir di Pretoria, Afrika Selatan, dari pasangan ibu Kanada dan ayah Afrika Selatan. Ibunya bernama Mae Musk, seorang model dari Regina, Saskatchewan, Kanada. Sementara ayahnya adalah Errol Musk, seorang ahli elektromekanika, pilot, dan juga pelaut. Ia memiliki seorang adik laki-laki bernama Kimball, lahir pada 1972, dan adik perempuan, Tosca, lahir 1974. Neneknya berasal dari Britania Raya, sementara kakeknya berasal dari Amerika Serikat. Setelah orang tuanya bercerai pada tahun 1980, Elon tinggal bersama ayahnya di Pretoria. Sejak kecil, Elon Musk sangat senang membaca dan belajar. Pada usia 10 tahun, ia mulai tertarik dengan mempelajari teknik komputer. Pada usia 12 tahun, ia belajar pemrograman dan berhasil membuat serta menjual kode komputer pada majalah komputer untuk sebuah game yang ia beri nama Blastar dengan harga $500. Elon Musk lulus dari Pretoria Boys High School dan pindah ke Kanada tahun 1989 pada usia 17 tahun untuk menghindari wajib militer di Afrika Selatan. Tahun 1992, setelah belajar selama 2 tahun di Queen's University, Kingston, Ontario, Elon Musk pindah ke Wharton School di University of Pennsylvania dan memperoleh gelar S1 dalam bidang ekonomi dan S1 kedua dalam bidang fisika. Ia pindah ke California untuk mengejar gelar Ph.D. dalam bidang fisika terapan di Stanford, namun keluar setelah 2 hari demi mengejar keinginannya untuk berwira swasta di sektor internet, energi terbarukan, dan luar angkasa. Keluarga Elon Musk. Elon Musk tinggal di Bel Air, Los Angeles, California. Elon Musk bertemu istri pertamanya, penulis asal Kanada Justin Musk, ketika masih kuliah di Queen's University. Mereka menikah tahun 2000. Mereka menyatakan bercerai pada September tahun 2008. Pada Januari tahun 2012, Elon Musk mengumumkan bahwa ia mengakhiri hubungannya selama 4 tahun dengan istri keduanya, aktris asal Britania Raya Tallulah Riley. Elon Musk memiliki 5 anak laki-laki, kembar 2 dan kembar 3. Mereka diasuh oleh Elon Musk dan Justin Musk. Tosca Musk, kakak Elon, adalah pendiri Musk Entertainment dan telah memproduksi banyak film. Elon Musk menjadi produser eksekutif film pertama besutan Tosca, Puzzled. Adiknya, Kimball, adalah CEO perusahaan pencarian sosial Oneriot dan pemilik restoran The Kitchen yang berlokasi di Boulder dan Denver, Colorado. Sepupunya, Lyndon Reeve, merupakan CEO dan pendiri pendamping SolarCity. Ketertarikan Elon Musk.
Elon Musk menyebut dirinya sebagai pekerja aktif yang secara rutin menghabiskan 100 jam per minggu untuk mengurus Tesla Motors dan SpaceX dan sering bepergian menggunakan jet perusahaan. Pabrik SpaceX pernah dijadikan lokasi syuting Iron Man 2 dan Elon Musk tampil cameo di film ini. Elon Musk sebelumnya memiliki mobil sport McLaren F1 dan pesawat jet Aero L-39 buatan Ceko. Pesawat Dassault Falcon 900 model 1994-nya dipakai dalam film Thank You for Smoking, 2005, dan terdaftar atas nama Musk, N900SX. Elon Musk tampil cameo di film tersebut sebagai pilot pesawatnya, pembuka pintu untuk Robert Duvall, dan pengawal Aaron Eckhart ke luar negeri. Elon Musk menghadiri festival Burning Man tahun 2004 dan mengaku bahwa di sana ia mendapatkan ide tentang Solar City. Ia juga mengusulkan sistem terowongan jet tenaga surya bernama Hyperloop yang memungkinkan perjalanan dari San Francisco ke Los Angeles dalam waktu kurang dari 30 menit. Karir Elon Musk. Pada 1995, Elon Musk, adiknya Kimball, dan Greg Kouri mendirikan IP, sebuah perusahaan perangkat lunak web, dengan dana dari pemodal mulia. Mereka mendirikan perusahaan tersebut di sebuah kantor sewaan kecil di Palo Alto. Perusahaan ini mengembangkan dan memasarkan sebuah panduan kota internet untuk industri penerbitan surat kabar, dengan peta, penunjuk arah dan halaman kuning. Elon Musk mengatakan bahwa sebelum perusahaannya sukses, karena ia tidak dapat membeli apartemen, ia menyewa sebuah kantor dan hanya tidur di sofa. Ia juga menggunakan komputer bersama dengan adiknya. Ketika ia berbeda pendapat dengan adiknya tentang keputusan bisnis, mereka menyelesaikannya dengan bergulat. Menurut Elon Musk, situsnya berjalan di pagi hari dan saya menulis kodenya di malam hari, 7 hari seminggu, setiap waktu. Musk bersaudara mendapatkan kontrak dengan New York Times dan Chicago Tribune dan membujuk dewan direkturnya agar mau membatalkan rencana merger dengan perusahaan CitySearch. Compaq mengakuisisi IP senilai $307 juta secara tunai dan $34 juta dalam bentuk opsi saham pada tahun 1999, dan Musk menerima 7% atau $22 juta dari penjualan tersebut. Tentang X.com dan PayPal, Elon Musk memanfaatkan hasil penjualan IP-nya sebesar $10 juta untuk mendirikan layanan keuangan dalam jaringan bernama X.com pada bulan Maret tahun 1999. Elon Musk merekrut eksekutif bisnis John Story dan Bill Harris sebagai investor dan Harris menjadi presiden dan CEO perusahaan. Elon Musk menjadi ketua perusahaan dan menerima modal sebesar $25 juta dari firma modal usaha Sequoia Capital. Perusahaan ini mulai meluncurkan layanannya pada Desember tahun 1999 yang menyediakan rekening dan kartu tunai internet. Beberapa bulan kemudian, X.com mengakuisisi Confinity, perusahaan yang mengoperasikan layanan transfer uang bernama PayPal. Pendiri pendamping Confinity, Max Levchin, dan salah satu investor perusahaan mendepak Elon Musk dari jabatannya sebagai CEO X.com. Sistem PayPal baru berusia beberapa bulan dan Elon Musk merasa PayPal punya masa depan yang menjanjikan. Elon Musk dan Harris kali ini tidak sepakat dan Harris keluar dari perusahaan pada Mei tahun 2000. Bulan Oktober tahun 2000, Elon Musk memutuskan bahwa X.com akan menghentikan operasi perbankan internetnya dan berfokus pada layanan uang PayPal. X.com berganti nama menjadi PayPal dan berekspansi cepat tahun 2001 karena digunakan oleh eBay. Perusahaan yang baru berganti nama ini membuka diri sebagai perusahaan yang diperdagangkan publik pada Februari tahun 2002 dan diakuisisi eBay senilai $1,5 miliar dalam bentuk saham pada akhir 2002. 11,5% saham Elon Musk atas perusahaan terakuisisi ini berbuah $165 juta dalam bentuk saham eBay. Tentang SpaceX, Elon Musk mendirikan perusahaan ketiganya, Space Exploration Technologies, SpaceX, pada bulan Juni tahun 2002 dan menjabat sebagai CEO dan CTO. SpaceX mengembangkan dan memproduksi wahana luncur antariksa sambil memajukan teknologi roket. Dua wahana luncur pertama buatan perusahaan ini adalah roket Falcon 1 dan Falcon 9. Wahana antariksa pertamanya adalah Dragon. SpaceX memenangkan kontrak NASA senilai $1,6 miliar pada tanggal 23 Desember tahun 2008 untuk 12 penerbangan roket Falcon 9 dan wahana antariksa Dragon ke International Space Station, menggantikan program Space Shuttle setelah dihentikan tahun 2011. Awalnya, Falcon 9 Dragon akan menggantikan fungsi angkut kargo shuttle dan transportasi astronaut akan ditangani Soyuz. Akan tetapi,
SpaceX telah merancang Falcon 9 Dragon dengan kemampuan angkut astronaut dan Komisi Augustin merekomendasikan agar transportasi astronaut ditangani oleh perusahaan komersial seperti SpaceX. Elon Musk mengaku dipengaruhi oleh seri Foundation Isaac Asimov dan memandang penjelajahan luar angkasa sebagai tahap utama untuk memperluas sekaligus melestarikan kehidupan manusia. Elon Musk mengatakan bahwa kehidupan multiplanet bisa meredam ancaman terhadap kelangsungan spesies manusia. Asteroid atau gunung berapi super bisa memusnahkan kita, dan kita menghadapi risiko yang tidak pernah dialami dinosaurus, virus rekayasa, pembuatan lubang hitam mikro tak disengaja, pemanasan global atau teknologi misterius yang mampu mengakhiri kelangsungan hidup kita. Umat manusia berevolusi selama jutaan tahun, tetapi dalam 60 tahun terakhir, senjata atom memunculkan potensi untuk memusnahkan diri kita sendiri. Cepat atau lambat, kita harus memperluas eksistensi manusia sampai keluar bola hijau dan biru ini, atau siap-siap musnah. Tujuan Elon Musk adalah mengurangi biaya penerbangan antariksa manusia sampai sepersepuluhnya. Ia mendirikan SpaceX dengan dana $100 juta dari kekayaannya sendiri. Ia masih menjabat sebagai CEO dan CTO perusahaan yang berpusat di Houghton, California ini. Dalam kurun 7 tahun, SpaceX merancang keluarga wahana luncur Falcon dan wahana antariksa serbaguna Dragon dari nol. Bulan September tahun 2009, roket SpaceX Falcon 1 menjadi wahana berbahan bakar cair swasta pertama yang menempatkan satelit di orbit bumi. NASA memilih SpaceX sebagai bagian dari program pertama yang mempercayakan perusahaan swasta untuk mengirim kargo ke International Space Station. Kontrak ini, dengan nilai minimal $1,6 miliar dan nilai maksimal $3,1 miliar, menjadi titik balik akses pengiriman kargo ke dan dari stasiun luar angkasa. Selain layanan ini, tujuan SpaceX adalah menurunkan biaya penerbangan luar angkasa orbital dan memperbarui keandalannya menurut urutan kepentingannya, serta menciptakan wahana luncur orbit yang dapat dipakai kembali. Pada tahun-tahun selanjutnya, Elon Musk akan berfokus mengirimkan astronot ke International Space Station. Namun ia juga menyatakan bahwa tujuan pribadinya adalah memungkinkan penjelajahan dan kolonisasi Mars oleh manusia. Dalam wawancara tahun 2011, ia mengungkapkan harapannya agar bisa mengirim manusia ke permukaan Mars dalam kurun 10-20 tahun mendatang. Tanggal 25 Mei tahun 2012, wahana SpaceX Dragon merapat di ISS dan membuat SpaceX perusahaan komersial pertama yang meluncurkan dan merapatkan wahananya di International Space Station. Elon Musk dan Tesla Motors. Elon Musk adalah salah satu pendiri Tesla Motors dan saat ini menjabat sebagai kepala desain produk. Meski begitu, ketertarikan Elon Musk terhadap mobil listrik sudah ada jauh sebelum pendirian Tesla. Elon Musk memimpin investasi Series A di Tesla Motors yang diinkorporasikan dan didanai 9 bulan sebelumnya oleh Martin Eberhard dan Mark Tarpenning. Putaran Series A melibatkan investasi dari grup-grup investor kecil, termasuk SDL Ventures dan Campus Technology Partners. Akibat krisis keuangan 2008 dan pemutusan hubungan kerja di Tesla, Tesla Motors awalnya membuat mobil sport listrik, Tesla Roadster, yang berhasil terjual 2.500 unit di 31 negara. Tesla mulai meluncurkan sedan model S 4 pintunya pada tanggal 22 Juni tahun 2012 dan Model X untuk pasar SUV, minivan pada tanggal 9 Februari tahun 2012. Model X rencananya mulai diproduksi tahun 2014. Selain mobilnya sendiri, Tesla menjual sistem powertrain listrik ke Daimler untuk mobil Smart EV dan Mercedes A-Class dan ke Toyota untuk mobil listrik RAV4. Elon Musk juga berhasil membuat kedua perusahaan tersebut mau menanamkan modal jangka panjang di Tesla. Elon Musk juga lebih memilih produksi mobil subkompak di bawah $30.000 dan membuat dan menjual komponen powertrain mobil listrik supaya produsen mobil lainnya bisa memproduksi mobil listrik dengan harga terjangkau tanpa perlu mengembangkan sendiri komponennya. Sejumlah majalah dan surat kabar besar membanding-bandingkan Elon Musk dengan Henry Ford atas usahanya yang mempercanggih powertrain mobil. Untuk mengakali hambatan jarak tempuh mobil listrik, dalam sebuah wawancara dengan All Things di bulan Mei tahun 2013, Elon Musk mengatakan bahwa Tesla sedang memperluas secara dramatis jaringan stasiun pengisian listriknya, supercharger, melipat 3 kali jumlahnya di pesisir timur dan barat Amerika Serikat sepanjang bulan Juni, disertai rencana ekspansi ke seluruh Amerika Utara, termasuk Kanada, sampai akhir tahun ini. Ia kabarnya memegang 17% saham Tesla senilai $227 miliar per Februari tahun 2022. Elon Musk adalah pengusung konsep awal Solar City,
perusahaan yang jabatan ketua dewan dan sebagian besar sahamnya dipegang oleh Elon Musk. SolarCity adalah penyalur sistem tenaga surya terbesar di Amerika Serikat. Sepupunya, Lyndon Riff, adalah CEO dan pendiri pendamping perusahaan ini. Motivasi yang mendasari pendanaan SolarCity dan Tesla adalah melawan pemanasan global. Pada tahun 2012, Elon Musk mengumumkan bahwa SolarCity dan Tesla Motors bekerja sama memanfaatkan baterai mobil listrik untuk mengurangi dampak panel surya di atap terhadap sistem listrik kota. Pada tanggal 17 Juni tahun 2014, Elon Musk berkomitmen untuk membangun fasilitas produksi canggih SolarCity di Buffalo, New York, yang akan 3 kali lipat ukuran pabrik surya terbesar di Amerika Serikat. Elon Musk menyatakan pabrik itu akan menjadi salah satu pabrik produksi panel surya terbesar di dunia, dan akan diikuti oleh 1 atau lebih fasilitas yang bahkan lebih besar pada tahun-tahun berikutnya. Tesla Gigafactory 2 adalah pabrik sel fotovoltaik, PV, yang disewa oleh anak perusahaan Tesla, SolarCity di Buffalo, New York. Konstruksi pabrik dimulai pada 2014 dan selesai pada 2017. Tesla menerima $750 juta dana publik dari Gubernur New York Andrew Cuomo sebagai bagian dari proyek Buffalo Billion, sebuah rencana untuk menginvestasikan uang untuk membantu perekonomian Buffalo, wilayah New York, untuk membangun pabrik dan infrastruktur. Tentang Hyperloop, tanggal 12 Agustus tahun 2013, Elon Musk meluncurkan rencana mode transportasi baru yang akan menghubungkan wilayah Los Angeles Raya dan wilayah Teluk San Francisco setelah dikecewakan oleh sistem California High Speed Rail yang sudah disetujui pemerintah. Ia menjuluki rencananya, Hyperloop, mesin perjalanan udara subsonik yang merentang sekitar 350 mil, 560 km, dari Sylmar, sebelah utara Los Angeles, hingga Hayward, sebelah timur San Francisco, dan secara teoretis memungkinkan komuter bepergian antar kota dalam waktu 30 menit atau kurang, sehingga waktu tempuhnya lebih pendek daripada pesawat komersial masa kini. Rencana Elon Musk akan membuat perjalanan lebih murah daripada mode transportasi jarak jauh lainnya. Biaya total untuk pembangunan sistem ini diperkirakan mencapai $6 miliar. Sistem ini rencananya menggunakan ruang vakum parsial untuk mengurangi gesekan aerodinamis yang memungkinkan perjalanan berkecepatan tinggi dengan konsumsi tenaga yang rendah. Rencananya, kebutuhan listrik Hyperloop sepenuhnya bergantung pada tenaga surya. September tahun 2013 lalu, sebuah perusahaan startup yang berbasis di California merekrut 2 engineer ternama untuk membuat Hyperloop menjadi kenyataan. Perusahaan yang bernama Jumpstart Fund tersebut merekrut Marco Villa, mantan direktur operasi misi pada SpaceX, dan Patricia Galloway, yang merupakan presiden wanita pertama pada American Society of Civil Engineers. Elon Musk dan OpenAI. Pada Desember tahun 2015, Elon Musk mengumumkan pendirian OpenAI, sebuah perusahaan riset kecerdasan buatan nirlaba, AI. OpenAI bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan umum buatan dengan cara yang aman dan bermanfaat bagi umat manusia. Dengan membuat AI tersedia untuk semua orang, OpenAI ingin menangkal perusahaan besar yang mungkin mendapatkan terlalu banyak kekuatan dengan memiliki sistem super intelijen yang ditujukan untuk keuntungan, serta pemerintah yang dapat menggunakan AI untuk mendapatkan kekuatan dan bahkan menindas warga mereka. Elon Musk telah menyatakan dia ingin menangkal konsentrasi kekuasaan. Pada tahun 2018 Musk meninggalkan Dewan OpenAI untuk menghindari kemungkinan konflik di masa depan dengan perannya sebagai CEO Tesla karena Tesla semakin terlibat dalam AI melalui Tesla Autopilot. Namun, dalam sebuah wawancara dengan Joe Rogan pada September tahun 2018, Elon Musk memperingatkan tentang bahaya mengembangkan kecerdasan buatan tanpa pandang bulu. Pada Januari tahun 2019 Mark Harris dari The Guardian mencatat bahwa pada tanggal 23 Januari Yayasan Musk menambahkan garis ke situs webnya, menyatakan dukungannya untuk pengembangan kecerdasan buatan yang aman untuk memberi manfaat bagi kemanusiaan. Tentang Neuralink. Pada tahun 2016, Elon Musk mendirikan Neuralink, sebuah neuroteknologi perusahaan startup untuk mengintegrasikan otak manusia dengan kecerdasan buatan. Perusahaan ini berpusat pada menciptakan perangkat yang dapat ditanamkan di otak manusia, dengan tujuan akhirnya membantu manusia bergabung dengan perangkat lunak dan mengimbangi kemajuan dalam kecerdasan buatan. Perangkat tambahan ini dapat meningkatkan memori atau memungkinkan lebih banyak berinteraksi langsung dengan perangkat komputasi. Elon Musk melihat Neuralink dan OpenAI sebagai terkait.
OpenAI adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk meminimalkan bahaya kecerdasan buatan, sementara Neuralink bekerja pada cara untuk menanamkan teknologi ke dalam otak kita untuk menciptakan antarmuka pikiran komputer. The Boring Company. Pada tanggal 17 Desember tahun 2016, ketika terjebak kemacetan, Elon Musk mengirim tweet, "Saya akan membangun mesin bor terowongan dan mulai menggali." Perusahaan itu bernama The Boring Company. Pada tanggal 21 Januari tahun 2017, Elon Musk men-tweet kemajuan yang menggembirakan di depan terowongan. Berencana untuk mulai menggali dalam sebulan atau lebih, terowongan pertama akan dimulai di kampus SpaceX. The Boring Test Tunnel berjalan di bawah West 120 Test Street. Hingga tanggal 26 Januari tahun 2017, diskusi dengan badan pengawas telah dimulai. Pada bulan Februari tahun 2017, perusahaan mulai menggali parit uji, selebar 30 kaki, 9,1 meter, sepanjang 50 kaki, 15 meter, dan sedalam 15 kaki, 4,6 meter, yang dalam di lokasi kantor SpaceX di Los Angeles, karena pembangunannya tidak memerlukan izin. Elon Musk telah mengatakan pada awal 2017 bahwa penurunan 10 kali lipat dalam biaya pengeboran terowongan per mil diperlukan untuk kelayakan ekonomi dari jaringan terowongan yang diusulkan. Lebar terowongan dioptimalkan untuk kendaraan listrik saja, yang menghindari komplikasi ventilasi buang dengan mesin pembakaran internal. Sebagai kesaudagaraan, perusahaan ini menjual 20.000 penyembur api pada tahun 2018, terinspirasi oleh film Spaceballs. Gaya manajemen Elon Musk dan perlakuan karyawan. Gaya manajemen Elon Musk dan perlakuannya terhadap karyawannya telah dikritik berat. Business Insider melaporkan bahwa karyawan Tesla diberitahu untuk tidak melewati meja Elon Musk karena amukan pemecatan liarnya. The Wall Street Journal melaporkan bahwa, setelah ia bersikeras untuk mencap kendaraannya sebagai kendaraan yang mengemudi sendiri, ia dikritik para insinyurnya, di mana beberapa akhirnya mundur setelah itu. Salah satu insinyur mengatakan bahwa pengambilan keputusan Elon Musk yang ceroboh telah berpotensi mempertaruhkan nyawa para konsumen. Buku terbitan tahun 2021 Power Play berisi beberapa anekdot dari Elon Musk mencaci karyawannya. Filantropi. Elon Musk adalah ketua Musk Foundation yang berfokus pada program filantropi di bidang pendidikan sains, kesehatan pediatrik, dan energi hijau. Ia adalah anggota Dewan Pengawas Xprize Foundation, yayasan yang mempromosikan teknologi energi terbarukan. Ia merupakan anggota Dewan Space Foundation, National Academies Aeronautics and Space Engineering Board, Planetary Society, dan Stanford Engineering Advisory Board. Musk juga merupakan anggota Dewan Pengawas California Institute of Technology, Caltech. Ia memulai sebuah program multimiliar dolar melalui yayasannya pada tahun 2010 berupa sumbangan sistem tenaga surya darurat di daerah-daerah bencana. Instalasi tenaga surya darurat pertama disumbangkan ke pusat tanggap bencana badai di Alabama yang tidak tersentuh bantuan negara bagian dan federal. Untuk memperjelas bahwa bantuan ini tidak ditunggangi kepentingan komersial Elon Musk, Solar City mengatakan bahwa mereka tidak punya rencana aktivitas bisnis di Alabama. Dalam kunjungan tahun 2011 ke Soma City di Fukushima, Jepang, yang diterjang tsunami, ia menyumbangkan proyek tenaga surya senilai $250.000 kepada pemerintah kota. Elon Musk punya rencana untuk proyek Mars Oasis pada tahun 2001. Proyek ini berupa pembangunan miniatur rumah kaca uji coba di Mars berisi bahan makanan yang tumbuh di tanah regolit Mars. Ia menunda proyek ini setelah mengetahui bahwa masalah mendasar yang menghambat umat manusia untuk menjadi peradaban pengarung angkasa sejati adalah keterbelakangan teknologi roket. Ia berusaha memecahkan masalah ini dengan mendirikan SpaceX untuk menciptakan roket-roket antar planet revolusioner baru. Tujuan jangka panjangnya adalah membantu umat manusia menciptakan peradaban pengarung angkasa sejati melalui SpaceX. Filosofi Elon Musk dan penjelasan tentang apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini disertakan dalam podcast IEEE berjudul Elon Musk, a Founder of PayPal, Tesla Motors, and SpaceX, dan artikel Risky Business. Elon Musk bergabung dengan The Giving Pledge pada April tahun 2012 dan memberikan komitmen etis berupa donasi sebagian besar kekayaannya untuk program filantropis. Elon Musk menjadi anggota kampanye yang pertama kali dipopulerkan Warren Buffett dan Bill Gates ini. Kampanye ini diikuti keluarga dan orang-orang terkaya di Amerika Serikat, termasuk Arthur Blank dan Michael Moritz.
Blog otomotif Jalopnik melaporkan pada tanggal 16 Agustus tahun 2012 bahwa Elon Musk mendukung upaya Matthew Inman dari The Oatmeal untuk melindungi situs laboratorium Nikola Tesla di Long Island, New York, dan mengubahnya menjadi museum, Tesla Science Center at Wardenclyffe. Elon Musk pernah mendukung Komite Aksi Publik, PAC, Amerika Serikat FWD.US yang dirintis pengusaha ternama Mark Zuckerberg dan menyuarakan reformasi imigrasi. Sayangnya, pada Mei tahun 2013, Musk menarik dukungannya sebagai bentuk protes atas iklan yang dijalankan PAC ini yang mendukung proyek-proyek seperti Keystone Pipeline. PAC memang lazim mendukung kedua sisi spektrum politik agar mendapat simpati para pembuat keputusan demi menggolkan tujuan utama grup ini. Musk dan beberapa anggota penting lainnya, termasuk David Sachs, menarik dukungannya dan mengkritik strategi organisasi yang dianggap sinis. Penghargaan Elon Musk terdaftar sebagai satu dari 100 tokoh yang paling berpengaruh tahun 2010 versi Time Magazine. Jon Favreau, sutradara film Iron Man, menjelaskan di artikel Time tentang bagaimana Elon Musk menginspirasi karakter tokoh miliarder jenius di film besutannya, Tony Stark. Tahun 2010, Badan Penerbangan Dunia Federation Aeronautique Internationale menganugerahi Elon Musk penghargaan tertinggi di bidang angkasa dan luar angkasa, VI Gold Space Medal, karena merancang roket swasta pertama yang mencapai orbit. Pemenang sebelumnya adalah mencakup Neil Armstrong, Burt Rutan dari Skelet Composites, dan John Glenn. Satu dari 75 tokoh paling berpengaruh abad ke-21 versi majalah Esquire. Bulan Juni tahun 2011, Elon Musk dianugerahi Heinlein Prize for Advances in Space Commercialization senilai $500.000. Bulan Februari tahun 2011, Forbes memasukkan Elon Musk dalam daftar America's 20 Most Powerful CEOs 40 and Under. Diakui sebagai Living Legend in Aviation tahun 2010 oleh Kitty Hawk Foundation karena menciptakan pengganti Space Shuttle, roket Falcon 9 dan wahana antariksa Dragon. Pemenang lainnya meliputi Buzz Aldrin dan Richard Branson. American Institute of Aeronautics and Astronautics George Low Award atas kontribusi tertinggi di bidang transportasi luar angkasa tahun 2007 per 2008. Musk diakui atas desain Falcon 1-nya, roket berbahan bakar cair swasta pertama yang mencapai orbit. National Space Society Von Braun Trophy tahun 2008 per 2009 karena memimpin pencapaian terhebat di luar angkasa. Pemenang sebelumnya adalah Burt Rutan dan Steve Squires. National Wildlife Federation 2008 National Conservation Achievement Award untuk Tesla Motors dan Solar City. Pemenang lainnya untuk tahun 2008 adalah jurnalis Thomas Friedman, Senator AS. Patrick Leahy, dan Gubernur Florida Charlie Crist. The Aviation Week 2008 laureate untuk pencapaian terbaik dalam industri luar angkasa di seluruh dunia. R&D Magazine Innovator of the Year 2007 untuk SpaceX, Tesla, dan Solar City. Automotive Executive of the Year, Worldwide, 2010 karena menunjukkan kepemimpinan teknologi dan inovasi melalui Tesla Motors. Pemenang sebelumnya meliputi Bill Ford Jr., Bob Lutz, Dieter Zetsche, dan Lee Iacocca. Elon Musk adalah pemenang termuda, Inc. Magazine Entrepreneur of the Year Award 2007 atas karyanya di Tesla dan SpaceX. 2007 Index Design Award untuk desain Tesla Roadster. Global Green 2006 Product Design Award untuk desain Tesla Roadster diberikan oleh Mikhail Gorbachev. Tahun 2010, Elon Musk diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas California Institute of Technology. Tahun 2011, Elon Musk dianugerahi gelar Legendary Leader di Churchill Club Award. Tahun 2012, Elon Musk dianugerahi medali emas sebagai bentuk penghargaan tertinggi Royal Aeronautical Society. Tahun 2016, Elon Musk terpilih menjadi orang paling berkuasa nomor 21 di dunia oleh majalah Forbes. Tahun 2018, Elon Musk dianugerahi Fellow of the Royal Society atas kontribusi besarnya dalam bidang ilmu teknik. The Most Innovative Leaders oleh Forbes pada tahun 2019. Elon Musk merupakan Direktur Planetary Society, anggota Dewan Pengawas The X Prize Foundation, dan anggota Stanford University Engineering Advisory Board. Ia sebelumnya menjabat sebagai anggota United States National Academy of Sciences Aeronautics and Space Engineering Board. Dalam survei Space Foundation tahun 2010, Elon Musk dijuluki pahlawan luar angkasa paling terkenal ke-10, bersama perintis dan ilmuwan roket Wernher von Braun. Subscribe to my channel.